Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, masih terkait juga dinamika elektabilitas para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita masih berbincang bersama pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif IPO, Bapak Deddy Kurniasa Putra. Dan Pak Deddy tadi disampaikan bahwa berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei, termasuk juga mungkin IPO, melihat bahwa ada beberapa dinamika mulai dari terutama pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 3. Apakah ini juga terdampak dari isu-isu yang muncul dari masing-masing pasangan calon atau seperti apa faktornya? Ya, yang pertama saya kira dari semua kandidat ini, saya tidak yakin ada yang dominan. Itu pertama. Meskipun ada yang unggul, tetapi besar kemungkinan dua kandidat berikutnya itu tidak terlalu jauh selisihnya. Hitungannya misalnya begini ya, dalam teori dinamika partai politik misalnya, Prabowo itu mendapatkan elektabilitas di Indonesia Political Opinion dalam survei di November itu kan 37%. Lalu di beberapa lembaga lain bisa ada yang 39, ada yang 38 begitu. Yang jadi persoalan adalah kalau itu didistribusikan ke masing-masing elektabilitas partai politik, Gerindra, Golkar, Demokrat, itu berarti suara yang masuk ke Prabowo itu cukup kecil. Artinya jangan-jangan Prabowo Subianto tanpa ada Gibran, tanpa ada Joko Widodo, tanpa ada koalisi sekalipun, elektabilitas Prabowo ya memang segitu. Artinya kan ini bahwa koalisi tidak bekerja dengan maksimal. Setidaknya sampai hari ini. Itulah kenapa saya meyakini bahwa dua kandidat lainnya, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, mereka sebetulnya masih punya peluang yang sama kuatnya. Meskipun dalam urutan-urutan survei, Anies, Ganjar itu seringkali bertukar posisi begitu ya. Kemudian bisa dilihat misalnya di koalisinya bukan di koalisi ya, di kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan. Ada dua kriteria biasanya dalam survei. Yang pertama adalah mereka yang swing voters, artinya masih memungkinkan untuk berganti pilihan. Sudah punya pilihan untuk akan dipilih, tetapi belum begitu yakin misalnya ya. Yang kedua adalah kelompok pemilih yang memang betul-betul dia tidak tahu mau milih siapa. Artinya satu nama pun belum ada yang akan direncanakan untuk dipilih. Nah, ini jumlahnya besar Kak, sampai 28 di catatan IPO. Di beberapa survei yang lain juga tidak jauh berbeda. Ada yang 29, ada yang 27%. Nah, angka ini akan menjadi perebutan. Nah, kalau kemudian kita cek lagi masing-masing partai politik, gitu ya, kan tidak imbang. Dalam artian bahwa semua elektabilitas partai politik koalisi itu digabung, lalu dijumlahkan, kemudian dikonfirmasi dengan elektabilitas kandidat, rupanya berbeda. Ada kandidat yang mendapatkan elektabilitas lebih kecil dibandingkan partainya, ada kandidat yang mendapatkan elektabilitas lebih tinggi daripada elektabilitas partainya. Jadi memang dinamikanya saya kira masih cukup cair, dan tidak ada satupun kandidat yang bisa mengklaim bahwa mereka signifikan lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Baik. Jadi seharusnya saat ini berdasarkan hasil survei, ada kemungkinan juga seharusnya memang elektabilitas para pasangan calon ini juga seiring sejalan dengan elektabilitas partai sendiri ya, seperti itu. Dan juga soal tadi swing voters ini sendiri, apa sih yang sebetulnya sangat mempengaruhi swing voters ini bisa berpindah untuk memilih dari pasangan misalnya yang A dan akhirnya ke pasangan B? Apakah isu-isu juga menjadi salah satu perhatian oleh para pemilih swing voters ini? Ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi berkaitan dengan isu-isu harian ya, dalam artian ada momentum apa, kemudian apakah itu menjadikan referensi atau tidak. Tapi kalau debat kandidat dalam artian isu yang diangkat dalam debat kandidat capres, itu besar kemungkinan punya pengaruh. Pengalamannya cukup banyak yang bisa kita jadikan contoh. Di 2017 misalnya di DKI Jakarta, banyak pergeseran pemilih itu justru pasca debat. Di Jawa Barat sekalipun ketika kontestasi mempertemukan Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, lalu kemudian Ahmad Saihu waktu itu. Ahmad Saihu termasuk yang dan PKS tentunya ya, koalisi Gerindra PKS, Ahmad Saihu itu diposisikan sebagai kelompok yang dianggap tidak dominan. Pada saat itu survei selalu mengatakan adalah kontestan yang akan memenangi Pilgub di Jawa Barat kalau tidak kelompoknya Golkar adalah kelompok yang mengusung Ridwan Kamil. Tapi yang terjadi adalah
justru kelompoknya Golkar adalah yang tertinggal. Oke. Dan itu terjadi perubahan adalah pasca debat. Artinya ketika gagasan itu muncul, kelompok-kelompok yang belum menentukan pilihan, itu kemudian bisa saja merubah pilihan mereka untuk dibawa ke TPS nanti. Baik. Selain itu juga melihat bahwa cukup kokohnya misalnya pasangan nomor urut 2 yaitu Gibran dan juga Prabowo Subianto. Sementara juga di pasangan nomor urut 3 yang paling terbawah yaitu Ganjar Pranowo. Sebetulnya apa yang secara signifikan untuk saat ini sementara bahwa pasangan nomor urut 2 bisa kokoh di posisi pertama, sementara yang pasangan nomor urut 3 berada di posisi paling bawah seperti itu. Kita harus melihat itu dalam konteks waktunya dulu. Yang pertama begini, Kang, dalam rumus survei sekaligus rumus strategi pemenangan politik itu, ketika popularitas sudah sangat tinggi, tetapi elektabilitasnya tidak seiring dengan popularitas, maka sebetulnya itu bisa dikatakan sebagai bencana. Itu bencana elektoral. Kenapa? Karena orang akan kesulitan untuk meminta publik menyukai, sementara popularitasnya sudah sangat maksimum. Artinya, besar kemungkinan Prabowo sudah dalam tahapan yang sangat maksimal. Lalu kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, popularitasnya yang masih di bawah, kemudian elektabilitasnya juga masih di bawah, ini justru menjadi peluang yang bagus. Artinya, Ganjar Pranowo lebih mudah untuk menawarkan gagasan-gagasan baru kepada orang-orang yang baru karena belum mengenal Ganjar, sehingga lebih mungkin orang kemudian akan bersimpati. Itulah kenapa kemudian dalam catatan survei, yang terjadi perubahan cukup signifikan atau yang terjadi pergolakan di tingkatan pemilih itu adalah antara Anies dengan Ganjar. Nah, ini menandakan bahwa bukan persoalan Prabowo Subianto yang kuat, tapi Prabowo Subianto yang sudah stagnan di atas. Artinya stagnan belum tentu kuat, apalagi kalau posisinya masih di bawah 40%. Artinya besar kemungkinan kalau kemudian Ganjar memanfaatkan peluang yang sekarang ada, termasuk juga Anies, maka akan muncul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ganjar sama Anies sama-sama berpeluang untuk masuk ke putaran kedua. Begitu mereka berhasil ke putaran kedua, bukan tidak mungkin Prabowo Subianto akan kalah. Kenapa? Karena dia sudah dalam tahapan maksimum. Bayangkan saja 2019, Prabowo Subianto mendapatkan suara yang hampir confirm, 50%. Joko Widodo di atas 50%. Lalu sekarang mereka berkoalisi. Tapi kenapa elektabilitas Prabowo masih 39? Itu yang tertinggi hari ini. Seharusnya kan sudah di atas 50. Artinya ada masalah di sana. Nah, pemilih-pemilih Prabowo yang sudah stagnan, sudah mengalami kelelahan memilih begitu ya, karena berkali-kali, kalau itu bergeser ke Ganjar Pranowo, maka Ganjar bisa saja lolos ke putaran kedua. Di putaran kedua, dia bisa running sebagai pemenang. Itu prediksi saya begitu. Begitupun kalau Anies yang lolos ke putaran kedua dengan Prabowo, Anies juga punya peluang menang. Justru sekarang kita bicaranya malah Ganjar dengan Anies ini sama-sama punya peluang menang yang cukup besar, sementara Prabowo Subianto itu punya peluang kalah, kira-kira begitu. Karena anggapan orang kan Prabowo sudah tertinggi. Ya, tertingginya tetapi tidak cukup bisa diterima dengan rasional. Dalam artian koalisinya besar, tokoh-tokohnya juga di sana semua, gitu ya, mulai dari SBY, Jokowi, Agung Gumelar, Wiranto. Ini kan tokoh-tokoh besar semua. Belum lagi partai-partai politik juga banyak di sana. Bahkan partai-partai baru non-parlemen juga ada di sana. Seharusnya dengan kondisi kekuatan itu ditambah dengan Jokowi, Prabowo harusnya bisa mencapai 70, 80. Tidak 30, karena ini kalau dilihat adalah stagnannya dari Prabowo yang sebetulnya memang sebelumnya juga sudah di angka seperti itu, dan peluang yang belum memilih ini bisa dimanfaatkan oleh Ganjar ataupun juga Anies ya. Baik, kita lanjutkan. Kita juga nanti akan melihat bahwa memang ada juga survei memang seperti misalnya indikator politik Indonesia, posisi Anies memang berada di posisi ketiga, tetapi ini bisa menjadi peluang juga mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa ada pemilih ataupun juga yang memberikan opini belum bisa memilih, atau bahkan tadi swing voters juga belum bisa memberikan suaranya siapa yang akan memilih. Ini menjadi salah satu potensi bagi dua pasangan calon yang saat ini berada di posisi kedua dan juga ketiga dari survei. Kita akan lanjutkan juga, pemirsa, lantas apa yang harus dilakukan guna meningkatkan elektabilitas ataupun juga
tadi menjaga tetap berada di minimal adalah bisa masuk ke putaran kedua nanti pada saat proses pemilihan 2024 mendatang. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.